Bahwa yang pertama, pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas. Nah, ini adalah kategori honorernya. Di video kali ini kita akan mengintip 14 pasal peraturan pemerintah terkait pengangkatan 870.000 honorer, di mana di zaman Pak SBY ada 4 kriteria pengabdian lama dan 4 kategori honorer yang diangkat menjadi PNS. Apakah nanti PP untuk Undang-Undang terbaru ASN 2023 akan mengacu dan menjadikan PP ini menjadi rujukan? Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, ini adalah PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PNS waktu zaman PSBY. Nah, di dalam PP 48 tahun 2005 ini hanya ada 14 pasal Bapak Ibu yang mengatur terkait proses pengangkatan tenaga honorer. Nah, di dalam PP ini mengatur 4 kriteria pengabdian bagi rekan-rekan honorer, kemudian 4 kategori honorer mana saja yang diangkat secara langsung menjadi PNS. Nah, waktu itu tidak ada P3K Bapak Ibu sehingga langsung diproses menjadi PNS. Nah, apakah nanti dalam pembuatan PP terbaru terkait pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2023 ini nanti mengacu pada PP ini dan apa saja isi dari 14 pasal itu? Mari kita simak. Nah, dilansir di laman JPNN, PP pengangkatan honorer jadi ASN secara massal yang berjumlah 870.000 hanya ada isi 14 pasal. Lalu bagaimana dengan PP yang terbaru nanti? Tentu saja ini berkaitan dengan pengangkatan rekan-rekan semua. Pengangkatan jutaan honorer menjadi ASN P3K masih harus menunggu terbitnya PP pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang kemarin sudah diketok palu. Salah satu substansinya adalah rekan-rekan ini hanya akan bisa menjadi honorer sampai dengan Desember 2024. Nanti akan diangkat menjadi ASN, baik itu P3K full time maupun P3K part time. Sebelumnya disebut-sebut ada sejumlah 2,3 juta data yang sudah dikunci, namun ternyata masih diaudit lagi. Karena kita ketahui datanya terus membengkak mencapai 4,5 juta. Untuk menjadi gambaran bagaimana proses pengangkatan honorer menjadi PNS, meskipun ini janji politik Pak SBY, kita lihat Bapak Ibu isi PP yang mengatur proses pengangkatan rekan-rekan waktu itu. Nah, perkembangan terbaru pasca pengesahan RUU ASN menjadi undang-undang pada 3 Oktober, Kemenpan RB mulai membahas PP berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang yang terbaru itu. Apa saja ketentuan yang bakal dituangkan di dalam PP turunan akan menjadi regulasi pengangkatan honorer menjadi P3K. Nah, sebagai gambaran, mari kita buka lagi PP 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Nah, ini adalah isi lengkapnya, namun kita akan bacakan cuplikan sebagaimana yang dimuat di laman JPNN ini. PP yang diteken Pak SBY pada 11 November 2005 atau sekitar 1 tahun setelah resmi menjadi presiden, itu hanya terdiri dari 14 pasal. Nah, ini waktu zaman Pak SBY, karena Pak SBY menjadi presiden itu di tahun 2004 ya. Nah, ini di tanggal 11 November, 1 tahun setelah itu, beliau menandatangani PP pengangkatan sebagaimana yang dijanjikan. Ya, pengangkatan honorer menjadi PNS secara massal di zaman Pak SBY memakai regulasi yang tidak bertele-tele, yaitu hanya 14 pasal. Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan di zaman Pak SBY terdapat 870.000 honorer yang diangkat menjadi PNS. Nah, ini sebagaimana yang sudah kita bahas juga dalam video sebelumnya. Nah, di PP 48 tahun 2005 itu antara lain memuat ketentuan mengenai jenis honorer yang mendapat prioritas diangkat menjadi CPNS. Selanjutnya ditentukan pula klaterisasi honorer berdasarkan usia dan masa pengabdian. Nah, jadi tadi kita sebutkan ada 4 ya kategori honorer dan 4 kriteria pengabdian yang menjadi prioritas pada pengangkatan honorer menjadi CPNS di zaman Pak SBY berdasarkan PP 48 tahun 2005. Nah, di antara bunyi pasal itu tertuang pada pasal 3 PP 48 tahun 2005. Ini bukan 2028 ya, 2005. Bahwa yang pertama, pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS
diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas. Nah, ini adalah kategori honorernya. Pertama, tenaga guru ya, tenaga guru. Kemudian tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga, kategori tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan. Dan yang keempat, tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah. Jadi Bapak Ibu, kategori ini masih ada sampai saat ini, dan ini memang merupakan tenaga kategori pelayanan Bapak Ibu ya, mulai dari guru, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga teknis lain yang sangat dibutuhkan. Ini harus dipilah kembali seperti apa tenaga teknis yang dimaksud. Nah, kemudian untuk kriteria pengabdian. Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada usia dan masa kerja sebagai berikut. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Nah, ini adalah prioritas pertama, yaitu usia paling tinggi 46 tahun, bekerja sudah lebih dari 20 tahun ya secara terus-menerus Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah prioritas pertama yang didulukan menjadi PNS. Kemudian kategori kedua adalah tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 juga, yang bekerja 10 tahun ya, sampai dengan kurang dari 20 tahun. Artinya ini kategori kedua, antara 10 sampai 20 tahun bekerja, maka ini adalah masuk kategori kedua. Kemudian kategori ketiga, honorer yang berusia paling tinggi 40 tahun, bekerja antara 5 sampai dengan 10 tahun. Nah, ini secara terus-menerus menjadi kelompok kategori ketiga. Dan keempat adalah tenaga honorer yang berusia paling tinggi 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1 sampai 5 tahun secara terus-menerus. Jadi Bapak Ibu, pengangkatan menjadi CPNS itu bahkan itu yang baru bekerja 1 tahun saja dengan syarat memang usianya adalah paling tinggi 35 tahun, itu waktu itu diangkat juga menjadi CPNS. Namun tentu ini berurutan ya, mereka masuk pada kategori keempat setelah rekan-rekan yang memiliki pengabdian lebih tinggi dengan usia yang lebih tinggi pula. Kemudian pasal 4, pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya dilakukan melalui mekanisme administrasi, disiplin, integrasi, kesehatan, dan kompetensi. Nah, ini adalah kriteria seleksinya ya, dengan administrasi, ada disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Kemudian di ayat 2, pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud adalah melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Wajib mengisi, menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan kepemerintahan yang baik dan pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum. Nah, ini adalah jenis pertanyaan yang diberikan kepada pelamar khusus ya, tidak sama dengan pelamar umum. Kemudian pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada pasal 3, pada prinsipnya memprioritaskan tenaga honorer yang berusia paling tinggi dan atau memiliki masa kerja lebih banyak, ya sebagaimana urutan yang tadi ya. Lalu disebutkan di pasal 6 bahwa pengangkatan honorer menjadi CPNS dilakukan secara bertahap hingga 2009. Jadi ini tetap bertahap juga dari 2005 Bapak Ibu sampai dengan 2009. Jadi ada sekitar 4 tahun ya proses pengangkatan bagi rekan-rekan di saat itu. Nah, bagi PP terbaru nanti itu kan di tenggat waktu sampai dengan 3 tahun Bapak Ibu ya. Pengangkatannya sampai dengan 3 tahun. Targetnya 2003, 2004, 2005, 2006. Itu juga harus selesai proses penyelesaian tenaga honorer. Paling lama ya, paling lama. Namun tentu saja rekan-rekan honorer harus dihapus sampai Desember 2024, maka sebaiknya tentu rekan-rekan ini akan diproses lebih cepat menjadi ASN. Nah, demikian substansi PP 48 tahun 2005 yang bisa menjadi gambaran bagi para honorer yang menanti PP turunan Undang-Undang ASN tahun 2023. Jika dibuat juga klasterisasi jenis pekerjaan dan masa pengabdian sebagai honorer, kita bisa melihat akankah bakal punya peluang bagi kita untuk menjadi P3K paruh waktu ataupun P3K penuh waktu yang nanti akan diputuskan dalam PP terbaru. Demikian Bapak Ibu, informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.